Hari ini kita makin hari makin mudah menemukan yang seperti itu, ya, terutama di negeri kita yang mayoritas muslim ini, bahkan terbesar di dunia jumlah muslimnya, ya. Tapi sayang sekali di negeri ini, ya, golongan yang mengolok-olok agama ini mendapat tempat, Pak, ya, mendapat angin, ya. Seperti yang kita dengar kemarin ini, ada seorang yang dijuluki Buya, ya kan, itu diundang oleh institusi penting, Pak, di negeri ini, institusi yang mestinya mengayomi, melindungi masyarakat, tapi justru mengundang pemuka agama quote unquote yang isi ceramahnya justru menanamkan keraguan umat terhadap Islam. Isi ceramahnya bukan memuliakan Nabi Muhammad SAW, tapi makin menghina Nabi Muhammad SAW. Ada ungkapan penyesalan penghuni neraka. Apa mereka kata? Qalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sair. Mereka berkata, aduh, coba dulu di dunia kami mau menyimak, ya kan, peringatan-peringatan dari para dai itu, para nabi itu. Kalaulah kami dulu menggunakan akal kami, tentu kami sekarang nggak jadi penghuni neraka yang menyala-nyala, gitu. Jadi menyesal mereka, ya. Dan memang ciri khasnya mereka-mereka yang berpihak kepada iblis dan setan ini, ketika disampaikan kebenaran, Pak, oh, mereka cuek betul, ya. Kalau perlu mereka bully kita balik, kita dibully balik, Pak. Menyampaikan kebenaran itu kita dibully balik, begitu, ya. Dan hari ini kita makin hari makin mudah menemukan yang seperti itu, ya, terutama di negeri kita yang mayoritas muslim ini, bahkan terbesar di dunia jumlah muslimnya, ya. Tapi sayang sekali di negeri ini, ya, golongan yang mengolok-olok agama ini mendapat tempat, Pak, ya, mendapat angin, ya. Seperti yang kita dengar kemarin ini, ada seorang yang dijuluki Buya, ya kan, itu diundang oleh institusi penting, Pak, di negeri ini, institusi yang mestinya mengayomi, melindungi masyarakat, tapi justru mengundang pemuka agama quote unquote yang isi ceramahnya justru menanamkan keraguan umat terhadap Islam. Isi ceramahnya bukan memuliakan Nabi Muhammad SAW, tapi makin menghina Nabi Muhammad SAW. Tahu kan? Tahu, ya, ya. Jadi ini dahsyat sekali, Pak. Anda jangan pikir itu perkara ringan, Pak. Itu perkara berat, Pak. Perkara berat. Dan beratnya tuh dua, isi ceramahnya dan di mana dia ceramahnya, ya. Karena di mana dia ceramahnya itu seperti memberikan legalitas bahwa di negeri ini orang-orang yang mengolok-olok agama itu mendapatkan perlindungan hukum, gitu. Paham, ya, Pak? Ya, kenapa itu peristiwa sangat dahsyat? Karena peristiwa itu bukan sekedar kita lihat dari isi ceramahnya, tetapi dari konteks tempat berlangsungnya di mana, gitu, ya. Emangnya udah kehabisan ustadz, udah kehabisan pemuka agama, kok mesti yang diundang itu adalah yang menyatakan bahwa Khadijah radhiyallahu anha adalah orang Nasrani, ya kan? Muhammad SAW bukan mengajarkan Islam, tapi mengajarkan salah satu sekte Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik. Ini mengerikan sekali, Pak. Ini bukan perkara ringan loh, Pak, ya. Anda harus sadar itu, Pak, ya. Jangan Anda baca berita itu terus biasa-biasa saja sikapnya, tidak. Harus ada ghirah, harus ada kecemburuan, Pak. Ini nggak bener, ini nggak bener, ya. Apalagi ada kalimat dia yang sangat mengerikan. Dia bilang apa? Masa orang hanya dengan ngucap la ilaha illallah masuk surga? Dengar itu, Pak, dengar itu, ya. Padahal hadisnya sahih, ya. Man kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapan hidupnya di dunia adalah la ilaha illallah, masuk surga, kata Nabi SAW. Nabi nggak pernah berbohong. Nabi nggak pernah berbohong. Terus dari mana dia bisa menyatakan kalimat seperti itu, ya? Nah, jadi saudara rahimakumullah, yang kayak gini ini nih, Pak, ini sudah loyalis iblis yang dahsyat sekali, Pak. Dia bisa merubah, ya, mengkemas sedemikian rupa pakai ayat, pakai hadis, gitu, ya. Tapi intinya justru melecehkan ayat, melecehkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya.
Nah, kita sekali-kali tidak boleh tersihir oleh yang seperti ini, Pak. Ya, makanya pentingnya kita sekarang ini, Pak, baca berita, termasuk baca sosmed, ya kan, itu banyak minta perlindungan Allah tuh itu, Pak. Karena sekarang ini bayan yang merupakan sihir tuh banyak. Bayan itu artinya apa, Pak? Bayan itu artinya keterangan. Ya, banyak keterangan. Nabi pernah bilang, inna minal bayanu las-sihr, kata Nabi. Sesungguhnya sebagian dari keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan itu adalah sihir, kata Nabi. Jadi kita bisa kena sihir, Pak, lewat ceramah, ya, lewat sambutan, lewat pidato, ya kan, lewat khutbah, ya kan, kita bisa kena sihir, Pak. Makanya kita setiap menyimak sesuatu minta perlindungan kepada Allah supaya kita dikasih filter, dikasih furqan, kemampuan membedakan. Ini patut saya terus dengarkan, ini patut saya terima, atau ini patut saya tolak, ya kan? Saya berhenti mendengarkan, menyimaknya. Makanya saya sering mengatakan, hati-hati kalau berbicara. Jangan bilang Islam agama paling benar. Islam bukan agama paling benar, Pak. Islam adalah agama yang benar, ya. Kalau Anda mengatakan Islam agama paling benar, berarti Anda mengatakan agama lain juga benar, cuma kurang benar. Nggak boleh begitu, Pak. Kita harus mantap, Islam ini agama yang benar. Sebab itulah kalimat yang Allah gunakan untuk agamanya. Allah menggunakan kalimat dinul haq, agama yang benar. Ya, silakan Anda lihat surat At-Taubah ayat 33 misalnya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya Nabi Muhammad SAW dengan membawa petunjuk Al-Quran dan dinul haq, agama yang benar, al-Islam. Untuk apa? Liyuzhirahu 'alad dini kullih, untuk mengalahkan semua agama lainnya, sekalipun kaum musyrikin nggak suka, gitu, ya. Nah, jadi kita ini nggak boleh, Pak, menjadi umat yang dengan alasan pingin akrab sama semua orang terus nggak boleh mengatakan Islam agama yang benar. Enggak, Pak, kita harus tetap menyatakan ini yang benar, ini yang hak, gitu. Sekalipun itu bukan berarti kita jalan di tengah umat manusia yang aneka ragam agama lalu kita boasting, kita wah tepuk dada gue yang benar sendiri. Nggak gitu, Pak. Yang Allah katakan al-haq itu dinnya, agamanya. Kita ini manusia, Pak, kita muslim kadang bisa benar, kadang bisa salah, Pak. Tapi terhadap agama ini kita nggak boleh punya keraguan. Makanya ketika si Buya itu ceramah, apa salah satu ceramahnya dia bilang apa? Ya, Nabi Muhammad SAW, ya, tidak pernah merasa benar. Ada kan kata-kata gitu? Tidak pernah merasa benar. Ajib, kok bisa dia ngomong begitu? Nabi Muhammad tidak pernah merasa benar. Ya. Jadi nggak benar tuh kalau Nabi Muhammad bilang bahwasanya nanti yang masuk surga paling awal itu adalah umat Islam. Nggak benar. Ngeri, Pak. Ya, bahaya ini. Ya. Ini dakwah yang justru menimbulkan keraguan umat terhadap dinnya sendiri. Kita terhadap al-Islam ini nggak boleh punya keraguan, Pak. Tapi kalau terhadap sesama muslim, ya kita harus punya cadangan. Namanya saudara muslim kita, biarpun dia muslim, dia bisa punya kekeliruan, khilaf. Namanya manusia. Tapi kalau al-haq ini, din ini, al-Islam ini al-haq, Pak, nggak bisa di ini kan. Makanya kata Allah tadi, orang-orang kafir udah putus asa mengalahkan agama ini, agama kalian.